Oke, sebelumnya kita membahas tentang pemetaan dan bahwa kita bisa menemukan atau kita bisa mengklasifikasikan spaces atau ruang itu menggunakan pemetaan yang structure preserving. Nah, sekarang kita membahas tentang relasi ekuivalen, di mana nanti kita akan membahas kalau sebuah ruang atau sebuah himpunan itu anggota-anggota di dalamnya itu bisa kita ekuivalensikan atau ya kita anggap mereka sama seperti itu, up to some aturan. Definition: let M be a set and let tilde be a relation such that the following conditions are satisfied. 1. Reflexivity, kemudian simetri, kemudian transitivity. Jadi ini itu then tilde is called equivalent relation on M. Jadi misalkan ada sebuah relasi yang mana kondisi-kondisi yang berikut ini terpenuhi, maka relasi tilde itu kita sebut dengan relasi ekuivalen. Yang pertama, reflexivity. Untuk setiap M, anggota M, maka M itu terrelasikan dengan itu. Jadi relasi itu adalah kemarin ya, relasi itu proposisi yang membutuhkan dua variabel, dan di sini ya variabelnya ada dua, M dan M. Jadi kalau relasi ini, proposisi ini, atau nanti ada aturannya, aturan ini itu untuk setiap M, proposisi yang bergantung dengan M dan M itu selalu benar. Maksudnya kalau variabelnya itu kita ambil sama, dia selalu benar. Kemudian simetri, untuk setiap M dan N in M, jika M terrelasi dengan N, maka dan sebaliknya N itu terrelasi dengan M. Ini typo. Jika M terrelasi dengan N, maka N terrelasi dengan M. Ini simetri. Jadi urutannya tidak penting. Transitivity, jika untuk setiap M, N, dan P itu anggota M, maka M terrelasi dengan N dan N terrelasi dengan P, maka akan berakibat M itu terrelasi dengan P. Contoh, consider the following wordy examples. Contohnya adalah berikut ini. A, P terrelasi dengan Q jika dan hanya jika P is of the same opinion as Q. This relation is reflective, symmetric, and transitive, hence it is an equivalence relation. P terrelasi dengan Q jika dan hanya jika P is the same opinion as Q. Jadi ini contohnya. P terrelasi, aturan relasinya ini. Aturan relasinya adalah P itu mempunyai opini yang sama dengan Q. Jadi kalau P mempunyai opini yang sama dengan Q, maka P mempunyai opini, dia reflektif. P mempunyai opini yang sama dengan P itu sendiri. Jika P mempunyai opini yang sama dengan Q dan Q mempunyai opini yang sama dengan P, dan juga transitif. Kalau ada 3 orang, A dan B opininya sama, B dan C opininya sama, maka A dan C opininya juga sama. Kemudian yang contoh yang kedua yaitu adalah kalau di sini P terrelasi dengan Q jika dan hanya jika, atau aturan relasinya itu adalah P itu siblings dari Q. This relation is symmetric and transitive but not reflective, and hence it is not equivalence relation. Yang atas tadi, contoh yang pertama ini dia relasi ekuivalensi ya, karena memenuhi 3 syarat definisi dari relasi ekuivalensi tadi. Kalau yang B, P itu adalah P terrelasi dengan Q jika dan hanya jika P itu adalah saudara dari Q, dia simetrik. P saudara dari P juga, dia transitif. P jika ada 3 orang, A, B, C, A saudara dari B, B saudara dari C,
Kalau A saudara dari B dan B saudara dari C, maka A saudara dari C. Tapi dia nggak reflektif. Oh salah. Ya dia simetrik dan transitif tapi nggak reflektif. A bukan saudara dari A. Ya. Jadi dia simetrik dan transitif tapi tidak reflektif. Dia simetrik ya. Kalau A saudara dari B, maka B juga saudara dari A. Tapi dia nggak reflektif. Aku bukanlah saudara dari aku. Ya, maksudnya secara urf atau kebudayaan kan kita nggak bilang saya saudara dari saya sendiri. Kemudian contoh yang C, P terrelasi dengan Q jika dan hanya jika P itu lebih tinggi dari Q. Kita ambil contoh ini. Oh, yang contoh yang kedua itu bukan relasi ekuivalensi karena dia nggak reflektif ya. Coba yang P lebih besar dari Q. This relation is transitive, but neither reflexive nor symmetric, and hence it is not equivalent relation. Dia transitif. Misalkan ada 3 orang, A, B, dan C. Jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Dia itu transitif, tapi nggak refleksif. Jika A lebih besar dari B, maka B tidak lebih besar dari A. Jadi dia nggak simetrik. Maaf, dia nggak simetrik. Dia juga nggak reflektif. A tidak lebih A ya tidak lebih tinggi dari A itu sendiri. Karena lebih besar itu nggak simetrik ya. Kalau A lebih besar dari B ya mesti B tidak lebih besar dari A. Kemudian yang keempat, karena contoh yang ketiga tadi tidak reflektif dan simetrik, maka dia bukan relasi ekuivalensi. Contoh yang keempat, P terrelasi dengan Q jika P itu atau in love with Q. This relation is generally not reflexive. Ya, I mean like biasanya kan kalau misalkan A menyukai B, maka B belum tentu menyukai A. People don't like themselves. Oh, salah. This relation generally not reflexive. A belum tentu menyukai A karena people don't like themselves very much. Maksudnya kita tidak menyukai diri kita sendiri. Ini si Dr. Schuller ngejokes. It is certainly not normally symmetric, which is the basis of much drama in literature. It is also not transitive except in some French films. Ya, karena French kalau dia transitif maka ya pelangi. Oke, itu adalah contoh-contoh yang mana sebuah relasi atau proposisi yang bergantung dengan dua buah orang itu merupakan relasi ekuivalensi atau bukan. Jadi kalau mau sesuatu relasi itu disebut relasi ekuivalensi, maka harus memenuhi 3 syarat: reflektif, simetrik, dan transitif. Definition: let tilde be a equivalence relation on set M. Then for any M in M, we define a set this. Itu adalah N anggota M sedemikian rupa sehingga M itu terrelasi dengan M. Call the equivalence class equivalent dari M. Note the condition M terrelasi dengan N is equivalent to N in M since tilde is symmetric. Ya, intinya ini definisi kelas ekuivalen. Kelas ekuivalen dari M itu adalah anggota M yang lain sedemikian rupa sehingga anggota tersebut itu terrelasi ekuivalen ke M. Jadi contohnya misalkan contohnya kelas ya. Jadi misalkan di sekolah itu ada ya banyak siswa. Satu sekolah itu banyak siswa.
Ada A, B, C, D, E, F, G, H. Ada misalkan ada 8 siswa dan ada 3 kelas. Ini SMA misalkan. Dan relasi ekuivalensinya kita definisikan untuk sembarang anggota sekolah ini, 2 orang itu terrelasi jika mereka berada di kelas yang sama. Sehingga misalkan ada 3 kelas tadi, misalkan A dan F itu kelas 1 SMA, dan G itu kelas 1 SMA, kemudian B, C, E ini kelas 2 SMA, dan DH ini kelas 3 SMA. Sehingga A atau kelas equivalence dari A itu isinya ya A, F, G. Sedangkan kalau relasi equivalent atau kelas equivalence dari B itu isinya B, C, E. Kemudian kelas ekuivalen dari D itu isinya DH. Ini tadi kelas 1 SMA. Kelas 2 SMA. Kelas 3 SMA. Dan ini bisa kita ganti-ganti. Ini bisa kita ganti ya sembarang anggota di sini. Bisa kita ganti F, ini bisa kita ganti C, ini bisa kita ganti H. Ya, dia ini contoh kelas ekuivalensi. Ada contohnya nggak di sini? Oh, dia nggak ada contohnya. Nanti akan ada contoh yang lain. Ini ya contoh sederhana. Let tilde be proposition 3.6. Let tilde be a equivalence relation on M, then 1 A in M implies that A kelas ekuivalensi A sama dengan kelas ekuivalensi M. Kemudian either M sama dengan N or M intersect N itu himpunan kosong. Jadi mereka selalu disjoin. This is nice. Proof. Buktinya yang pertama, since A in M we have A tilde M. A terrelasi dengan M dari ini ya, dari definisi kelas ekuivalen. Jadi kalau A itu merupakan anggota dari kelas ekuivalen M, maka A ya ini ya, kalau A itu ini itu sama dengan anggota ini yang terrelasi gitu. Jadi ini dari definisi kelas ekuivalen. Jadi proof itu ya kemarin kita sudah membicarakan tentang theory of proof, gimana cara nge-proof. Terus saya nggak usah tulis ya, karena banyak. Ya ini dari definisi kelas ekuivalen. Let X in A, then X terrelasi oleh A. Hence X in M by transitivity, therefore X in M and hence A subset M. Similarly we have M subset A and hence A in M. Misalkan X itu dia merupakan anggota dari relasi dari kelas ekuivalen A, maka X itu terrelasi dengan A. Ya ini dari definisi kelas ekuivalensi ya. Kalau dia anggota kelas ekuivalensinya maka dia terrelasi dengan A. And hence X terrelasi dengan M by transitivity. Oh good. Jadi kalau A itu terrelasi dengan M dan
A terrelasi dengan X, maka A terrelasi dengan M terrelasi dengan X. Ya, dari transitivity. Therefore, X in M. Ya, karena X itu terrelasi dengan M, maka X anggota kelas ekuivalensi M. And hence A itu subset dari M. Karena anggota A itu juga anggota M. Ya. Ini because anggota A implies anggota M. Nah, ini ya. Jangan A, X saja. X anggota A implies X anggota M. Ini ya. Let X anggota A dan nanti akrobatik logika, maka kesimpulannya X anggota M. Sehingga karena X anggota A itu implies X anggota M, maka A itu subset dari M. Similarly, dan dengan cara yang sama, tinggal dibalik aja, we have M itu subset dari A. Nanti ambil sembarang anggota M, maka bisa disimpulkan bahwa anggota M tersebut itu juga merupakan anggota dari A, sehingga A itu sama dengan M. Caranya sama, misalkan X itu anggota M, sehingga X itu terrelasi dengan M, maka coba saya tulis ya, coba kita definisikan atau buktikan untuk yang sebaliknya. Let X itu anggota M, maka artinya apa? Dari definisi class equivalence, maka X itu terrelasi dengan M. Oke, kita punya ini. Kemudian kita tinjau definisi dari A. Definisi dari A itu X anggota A jika if X itu terrelasi dengan A. Dan dari sini kita punya A itu anggota M.